record. Yuk. Oke. Halo, selamat datang di konten terbaru dari kita, yaitu kita mau nyeritain cerita-cerita horor dari kalian yang udah ngirim ceritanya di komentar di Instagramnya Budal atau di postingan YouTube. Cerita yang kita bawain ini pure dari teman-teman, jadi nggak tahu ngarang atau beneran atau kayak gimana pun, kita nggak sama-sama nggak tahu. Tugas kita cuma nyeritain. Dan buat kalian yang mau cerita, silahkan komen di komentar maupun DM di Instagram Budal di Instagram juga bisa. Di YouTube juga bisa. Nah, di YouTube juga bisa. Kalau misal kalian pengennya tuh cerita tanpa orang tahu nama kalian, bisa misal Mas jangan dibacain namanya, bisa request juga. Nanti dikasih lah, hamba Allah pasti. Ya gitulah. Jadi konten ini apa enggak? horor dong. Sorry horor. Nah, jadi konten ini intinya adalah menceritakan pengalaman kalian di gunung, di hutan, gitulah pokoknya. Di mana aja lah, selain kita nggak ngebatasin. Nggak ngebatasin. Nggak harus di gunung. Mau di rumah sakit, kuburan, di rumah mantan. iya itu horor. Nah, gitulah. Jadi konten ini namanya adalah Bachelor Budal Cerita Horor. Oke, ini kita bacain, ada yang dari seperti yang aku bilang tadi, ini kita ceritain yang ada di komentar YouTube dan di Instagram. Kita pilih ceritanya ya. Sebenarnya yang komentar ada berapa ribu dong? 10.000 lebih lah. Hancur. 6 orang dong. Sisanya nyampah. Sisanya nyampah. Komen first Mas. First dapat apa? Apa cuma aku yang gitu? Apa cuma aku? Menit 003 jam 12 ya itu. Horor tuh. Yaudah, ayo. Jadi langsung ke cerita pertama. Oke, serius. Gimana? Ini Hekal yang ngebacain. Cerita pertama dari Nadia Tri Aryani. Nadia. Pengalaman ke Argopuro pas tahun 2018. WK. Itu cerita horor. Ada WKWK-nya. Ada WKWK-nya. Tapi Nadia, horor WKWK-nya. Buat Nadia ini horor apa lucu? Oh, mungkin gini. Oh. WK. WKWK-nya dengan Iya. horor. Coba cuy. WK. Bagus. Serem kan? Iya, mirip Romai Rama sih, tapi nggak apa. Ayo. Gak serem banget sih. Ceritanya naik 10 orang. Aku sama 10 orang ini ngecamp di Sabana Cikasur di area shelter. Nah, pas malam habis makan, aku cuci piring toh. Lah, kok eneng gantung di atas kepalaku? Tak kira pohon. Ternyata kaki bule. WK banyak. Sumpah. Buat Mbak Nadia, tolong. Kok ada WKWK-nya sih? Sebenarnya pengen konten horor loh ini. Iya, sebenarnya mau horor ini. Mau horor gitu. Tapi dia Tapi kok WKWK yang banyak nih? Tapi dia kok bisa tahu kalau itu bule ya? Iya. Oh, jangan-jangan mungkin dia tuh di sana itu kebetulan ada bule yang mendaki, mungkin. Iya, mungkin, tapi Ya enggak sebenarnya itu. Dia tuh lagi cuci piring dong. Tiba-tiba di atasnya. Di atas pohon tadi. Kirain ranting pohon, ternyata ada kaki bule. Nah, ini yang dibilang bule ini sebenarnya si setan atau apa bener-bener bule aja yang nongkrong di atas. ini. Enggak mungkin sih. Nggak mungkin. Aku yakin tuh. Ayo Terus pas siang-siang habis dari area Kawah Kuno, balik ke camp Cikasur langsung rebahan toh. Dek Sabana pas iku surup-surup lah. Terus Surup itu maghrib lah, senja. Mau ke maghrib kan gitu. Iya. Terus surup tai anjing. Terus lah kok ketemu cowok ini ngelihat ada segerombolan orang datang dan DE langsung lari ke shelter sambil pucat. Oh, jadi ketemu orang lari ke shelter. Cowok-cowok itu. Cowok-cowok. Sorry ini pucat. Haikal bahasa Jawanya agak kaku, mohon dimaklumin ya. Iya. Lanjut. Pas ditanyain kayak tentara gak ono endas-endasane. WK. Oh, jadi itu si penampakan itu tentara berarti. Iya. Kumpulan
sekumpulan tentara. Iya, peloton lah, satu peloton tentara itu. Tapi Tapan kepala. Anjing itu. Bentar. Tapi nih nih, di sini mana nih? Pas ditanyain kayak tentara gak ono endas-endasan nih. Tapi datang dan DE langsung lari ke shelter sambil pucat. Sambil pucat kan muka otomatis. Tapi ya itu yang pucat itu yang ngelihat. Yang tuh. ngeliat. Oh, yang ngeliat. Makanya dia lari ke shelter Soalnya habis ngeliat tentara. tanpa kepala. Oh, iya, paham. Itu serem sih, Cuk. Nadia, jangan bilang ini nggak terlalu serem. Iya. Gak terlalu serem. Ini serem sih. Serem sih lumayan. Terus. Terus pas turun puncak Rengganis, salah satu dari kita sambat, kok gak tutup-tutup sih? Akhirnya muter 3 kali di tempat tanjakan yang sama. Oh. Jadi salah satu dari mereka itu ngeluh ya. Kok Iya. kok di kita sini gak lagi, di sini nyampe lagi. iya. Habis turun kan biasanya Oh. kalau kita turun kan pas dalam keadaan capek ya. Capek iya. Nah itu turun, kan kita turun agak cepet. Nah itu kok nggak nyampe. Ternyata dia nemu di tanjakan yang sama gitu kan ya? Iya, Diputerin. Diputerin. Iya, jadi dia turun kok tetap di tempat-tempat itu juga gitu, ketemu di situ-situ lagi. Terus. Terus Rengganis salah satu itu. Akhirnya muter. Opo gak panik, katanya. Akhirnya langsung istighfar, doa sing akeh dan ngebut turun. WK. Oke. Mbak Nadia kalau cerita lagi tolong WK-WK-nya Dikurangin ya. dikurangin lah ya. Kamu tahu lah ini. Aku makasih banget udah ngirim mau dah. cerita. Ya. Tapi WK-WK-nya tolong. Dikurangi. Oke, Harusnya turun puncak 3 jam cukup. Ini jadi sekitar 5 jam 30 menit. WK. Dah sekian begedik aku nulisnya. Begidik. Oh, begidik. Menggidi itu merinding. merinding. Jadi dia turun biasanya 3 jam, jadi 5 jam. setengah. 5 jam setengah. Karena diputerin Karena tadi. diputerin. Karena diputerin tadi. Serem sih. Tapi gini, setauku Argopuro itu landai. Jadi kayak jauh gitu. Sebenarnya kalau gunung-gunung yang nanjak banget itu bisa turunnya, misal naiknya 3 jam, turun tuh bisa 1 jam. 1 jam setengah atau 1 jam. Nah, kalau yang treknya landai itu justru jarak tempuh antara berangkat sama pulang itu mirip-mirip. Nggak terlalu beda. Karena waktu kita berangkat pun juga sesantai itu, waktu pulang karena terburu-buru dan ngiranya itu bisa bisa setengah jam. waktu perjalanan. Jadinya kayak kita tuh ngerasanya lama. Gitulah. Itu pengalaman kita waktu ke turun dari Lawu kemarin via Singolangu. Kan awalnya tuh ini. Jadi kita tuh sampai mikirnya kayak mau disasarin atau gimana, apalagi itu waktu mau maghrib. ya surup-surup tai anjing juga. itu. Kalian jangan suka lah senja-senja itu. Iya. Banyak setan kesurupan kalian. Oke, Kita lanjut aja ke cerita kedua. Aku Oh kan. Iya. Sih, pegangin. Bentar ya. Ini cerita kedua ini dari komen Di Instagram Budal. Oh iya, jangan lupa juga buat kalian itu kalian follow lah. Iya, di follow Instagram Budal. Budal. @boedal. Hanya 2. dibungkus Wowo. Oh, judulnya dibungkus wow. Ini Wow, itu apa sih? dari Aunur.Rofik. Jadi dibungkus Wowo apa ya? Maksudnya paling genderuwo ya? Genderuwo. Enggak mungkin lah golong wowo. Enggak mungkin Wowo TikTok. Wowo. Iya. Enggak mungkin 2019 Wowo sama Bibi. Aduh. Enggak mungkin dong 2019 kan. Oke, serius-serius ya. Serius. Kejadian tahun 2013 sampai sekitar tahun 2012 sampai 2014 sekitaran ini. Coban Gelotak, Kabupaten Malang. Tepatnya Sabtu malam Minggu. Kala itu, Coban Gelotak masih belum begitu populer di kalangan pendaki. Saking belum populernya, kita tidak menemukan sampah-sampah manusia modern di area Coban. Jadi kayak banget lah ya. Gak ada lah kayak sampah Indomie apa. Masih gak banyak juga pendaki yang ke situ Iya. ya. Bahkan sampah pun gak ada. Iya lah, ini 2013-2014. Kami berlima mendaki
Ini malam hari jam 19.00. Setelah melewati perdesaan terakhir, kita masih melewati ladang-ladang warga, kopi, jati, jagung, ubi, dan lain-lain. Nah, untuk ubi atau pohung di desa-desa sana ada yang namanya pohung genderuwo. Jadi ini loh, pohung genderuwo itu pohung kayak ubi yang gede-gede. Itu, Hitam matanya merah juga. enggak dong, enggak dong. Itu genderuwonya. Itu genderuwonya, bukan bohongnya. Dan dari cerita warga desa, harus izin dengan warga dan harus dihabiskan makannya. Maksudnya Maksudnya kalau mau makan itu, mau jebol pohon genderuwo itu harus izin warga dulu, dan kalau makan harus dihabisin, jangan sampai nggak habis. Terus ini dalam kurung sakjane kabeh panganan kudune ngono, iyalah. iyalah, nanti nangis. Nanti nangis. Iya. Nanti nangis. Oke, itu syaratnya tadi ya. Nah, padahal jarak dari desa terakhir sekitar 5-7 km. Karena di tempat itu masih ada bangku panjang, meja, sisa sobekan spanduk biasa penutup warung. Dan dari cerita warga yang punya warung meninggal di warung itu. Yang punya warung, jadi masih ada warung di situ. Dan lanjut, waktu kita berhenti di pos terakhir sekitar 22 sampai 23, jam 10 sampai jam 11 lah. Sembari istirahat, ngumpulin tenaga untuk naik turun lagi. Karena setelah bekas warung itu, kita harus melewati jalan curam ke bawah, nyebrang sungai, lalu naik curam lagi untuk menuju camp. Ada satu teman kita kepikiran buat sangu dan paling dekat dengan tempat duduk kita, yaitu ubi. Jadi dia kayak mau bekal lah. ya bekal. ayo sangu lah rek. Padahal kata si ubi yang yang paling make sense ya itu, karena mau sangu gitu, mau bawa bekal. Padahal udah nggak dibolehin, kalau jebol di sana harus dibakar di sana dan Minta harus izin. habis di sana dan minta izin gitu. Nah, dan waktu itu ceritanya kayak lagi panen gitulah. Singkat cerita, kita sampai di camp mendirikan 2 tenda. Sembari buat api unggun, kita bakar tuh hasil-hasil panen dalam tanda kutip tadi ya. Saking besarnya ubi, meskipun udah dibelah-belah, setelah dibakar masih terasa mentah bagian tengahnya. Oh iya, biasanya kalau kita makan, kalau apinya terlalu kecil dan nggak sabar, itu tengahnya masih mentah gitulah. Dalam kurung gak entos koyoke. Ya mungkin. Mungkin sih. Dan yang gak mateng beberapa dibuang sebagian. Lewat tengah malam sekitar jam 3-4 pagi, udah agak ngantuk, kita satu persatu masuk ke tenda. Setengah ngantuk, temen ada yang bilang gerimis. Aku keluar tenda, gak ada gerimis. Masuk lagi, makin kerasa gerimisnya. Ternyata bukan air, tapi pasir. Anjing Cuk, iki. Anjing. Merinding Cuk. Jadi dalam tenda dikirain gerimis. Waktu dia keluar tenda nggak ada gerimis sama sekali. Waktu dia masuk ke tenda lagi, kerasa gerimis lagi. Ternyata bukan air tapi pasir. itu yang lihat berarti yang keluar itu. Iya. Ya Salah satu si temennya, Aunur Rafiq itu ini. ya. Fuck, itu sih serem banget Cuk, merinding Cuk. Semua ngumpul di satu tenda, masuk ditutup tendai. Jadi 2 tenda, yang satu tenda nggak dipakai, akhirnya pakai di satu tenda. Nggak ono sing wani metu. Angin kewenceng, saking kencengnya pasak-pasak lepas dan serasa dilipat di dalam tenda. Posisi tenda nggak geser, nggak wani lapo-lapo kecuali pengakuan dosa. Sing metu teko lambe. Sekitar 10 menitan mulai agak reda. Di antara kita sik gak ono sing wani ndelok situasi jopo tenda. Agak lama akhirnya bertiga berani buka pintu resleting tenda, inceng-inceng atau ngintip-ngintip, dan gak jauh dari api unggun ada duduk mungkuri belakang api unggun. Jadi dia buka tenda, di depan tenda kan ada api unggun. Setelah api unggun ada yang duduk membelakangi, mungkuri, Munggungin lah. ya munggungin tenda tersebut. Fuck, Anjing. sumpah aku ngebayanginnya Cuk, merinding Cuk. Oke, sosok gede, bulunya samar-samar kelihatan kayak ijuk. Kayak sapu Iya, hijau iya. mungkin dia. Sapu-sapu ijuk. Injuk. Ini bertiga ya yang ngelihat, sama-sama ngelihat ya berarti ini. Dan
kita mungstret lagi masuk tenda sampai ketiduran dengan matahari sampai kelihatan matahari lah gitu. Suasana sekitar tenda tidak ada yang berserakan atau berantakan. Api unggun, pohon-pohon sekitar, peralatan masak, gitar tetap dalam posisi. Kalau memang semalam angin sekencang itu, harusnya berantakan. Hanya ada tenda kami yang amburadul. Paginya jam 6 sampai jam 7-an kita menuju Coban, sekitar 30 menit jalan dari campground. Setelah mandi, kita balik ke camp istirahat untuk balik. Ada warga kampung yang sedang berburu, bawa senapan sama anjing. Kita cerita kejadian semalam dan akhirnya tahu kalau ubi di desa itu namanya ubi genderuwo. Harus izin, harus dihabiskan dan lain-lain. Seperti saya ceritakan di awal. Sekian, sorry berantakan nulisnya. Oke, terima kasih Mas Onur Rafiq. Udah ngirimin cerita horor. Itu sih sumpah. Horor banget. Jadi, waktu dia berangkat dan ngambil ubi itu, dia nggak tahu. Ya, Iya gak tahu namanya. agak-agak nyolong lah ya. Iya Agak-agak sih, nyolong. iya sih. Ono Jadi berarti gak izin awalnya. Nggak izin. Dia kira tuh Dia ubi itu- yang tumbuh liar di enggak sih, itu ladang ya tadi. Ladang sih. Ladang. Itu dia udah paham kalau itu punya warga, tapi ya namanya itu paling Iya kelaparan dan kelaparan lain-lain. dan pengen bawa bekal gitulah. Akhirnya dia baru tahu kalau peraturannya harus izin warga dan harus dihabisin itu pas pagi pas ketemu para pemburu tadi itu. Oh. Jadi tendanya tuh kayak dilipat, Dilipat. digulung gitu. Ya, bukan dari awal dikirain itu udah tahu cuma lupa. Enggak. Itu ternyata dia emang Tapi enggak tahu. aku nggak bisa ngebayangin sih perasaan pas waktu Waktu digulungnya dia. Iya. Apalagi pas ngeliat si Ngeliatnya. munggungin itu. Anjing, Cok. Dijelasin lagi, Cok. Bulunya jarang-jarang kayak bulu ijuk. Fuck. Tapi ini nih bisa buat pelajaran buat kalian juga sih. Jadi kalau kita ke gunung biasanya juga kan melewati perkebunan warga. Kalian jangan sembarangan buat ngambil-ngambil. Iya sih. Gitulah. Ya takutnya ya kejadian Kejadian seperti seperti ini. itu. Ya bisa dibuat pelajaran lah buat kita lah ya. Mayan. Anjir. Oh ini ada lagi nih, siapa itu yang komen? Apa? Kamu. Apa tuh isinya tuh? Udah gak penting. Waduh, cerita mantan. Cerita mantan. Oke, langsung ke cerita selanjutnya. Cerita ketiga ini ya. Jadi cerita ketiga ini kiriman dari Intan Nanda Febiana Putri. Kampung ya. Intan. Mbak Intan. Ini komennya di YouTube sih, di postingan YouTube. Oke, langsung aja ya. Part 1. Cerita ini berawal pada Jumat, mempersiapkan semua kebutuhan dan peralatan untuk pemberangkatan besok, tepatnya hari Sabtu 21 November 2020. Rencana pada awalnya kita bertiga, Intan, Eka, Trio, ingin mendaki Gunung Penanggungan via Jolotundo. Berangkat Sabtu sore dari Malang menuju Mojokerto lewat Cangar Batu karena sambil ingin jalan-jalan santai dan menghindari macet di jalan. Perjalanan ini pada awalnya biasa-biasa saja. Kita berangkat dari Malang jam 5.30 sore. Dan di sini sudah ada keganjalan. Keganjalan. Ini kejanggalan mungkin. Iya, Maksudnya kejanggalan. Oke. Jalan dari Malang ke Batu sudah biasa kita lewati. Pada saat itu, aku dan suamiku Eka berada di depan mengendarai motor dan di belakang kita ada Trio. Trio ini maksudnya bukan trio bertiga. Iya. Nama orangnya Trio. Mungkin nama panjangnya Satrio. Nah, Baja mungkin- hitam. Mungkin nama panjangnya Trio Macan. Balik seru. Horor ini horor. Horor. Trio tiba-tiba gak ngikutin kita. Bener-bener bingung dan gak nyangka. Kok bisa dari tadi di belakang tiba-tiba gak ada. Setelah kita cari dan telepon, ternyata dia salah jalan karena mengikuti motor dan orang yang mirip pakaiannya seperti aku di balai kota.
Oh, jadi kejadiannya masih di kota itu. Di kota. Balai Kota Batu itu kan ceritanya dari Batu mau ke lewat Cangar ke lewat Cangar. Balotundo itu. Kalau dia masih di area situ, di area Balai Kota Batu sebenarnya masih rame lah ya. Cuman masih rame. kurang fokus gitulah. Mungkin. Terus Tiba-tiba orangnya udah gak ada. Jadi dia ngikutin orang yang salah. Orang yang salah terus tiba-tiba ngilang. Iya, si orang ya yang diikutin itu hilang. Oke. Singkat cerita, kita berangkatlah bareng-bareng dan saling lihat kaca spion agar gak ada kejadian seperti itu lagi. Waktu udah pukul 18.20 dan sampai Desa Sumber Berantas, Kota Batu sekitar pukul 19, pukul 7. Kita mampir dulu beli bakso karena kedinginan di jalan. Setelah itu kita berangkat lagi. Kita melewati hutan rakyat Raden Surjo. Pada saat itu jalan benar-benar sepi. Aku dan suamiku Eka baru pertama kali lewat situ dengan menggunakan Google Maps. Hutan benar-benar kental sama kisah mistis dan gak ada penerangan kecuali dari motor aja. Dari motor kita maksudnya. Aku rasanya takut, seperti ada sesuatu yang menanti kita dan mengawasi kita bertiga. Pada saat itu aku hanya bisa zikir, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa tanpa putus. Karena benar-benar gelap kondisi hutan saat itu. Dan akhirnya di ujung hutan jalan Pacet ada beberapa lampu jalan menyala. Hati ini udah lega. Dalam hati mungkin sudah sampai daerah rest area dan dekat pemukiman warga. Singkatnya, kita sudah sampai di Mojokerto kurang lebih jam 8 malam. Kita ngopi di salah satu warung sebelum tanjakan dan berbincang-bincang dengan bapak-bapak penjaga warung. Bapak penjaga warung bertanya, mau mendaki kemana mas? Eka menjawab, Penanggungan pak. Apa sudah dekat dari sini pak? Oh dekat mas, kurang lebih 7 km dari sini sudah sampai. Di Gunung Pundak juga ramai pendakian, gak coba di situ aja mas? Eka menjawab, oh disaranin sama bapaknya itu ya? Iya. Eka menjawab, coba di Penanggungan dulu pak, karena juga baru pertama kali kesini. Dan setengah perbincangan panjang kita lanjut ke lokasi pendakian. Bertemu banyak sekali pendaki, saling sapa satu sama lain, dan kita berpisah. Jalan lurus terus karena Google Maps bukan menunjukkan ke arah pendaki itu berhenti. Jadi dia yang apa? Yang ketemu pendaki itu masih di jalan, belum di pos perizinan ya? Belum. Oh, mungkin itu pendaki-pendaki yang mau ke gunung lain lah ya. Iya, oke. Terus? Di jalan kita lihat sudah kelihatan Gunung Penanggungan dari jalan. Tapi Google Maps menunjukkan jalan lurus terus. Dan semakin lama pemandangan Gunung Penanggungan sudah tak kelihatan lagi. Oh, jadi dia kayak disasarin gitu ya? Iya. Tapi sama Google Maps bukan Google Maps. Enggak, tapi emang sering lah ya Google Maps. Iya, kayak gitu. Mbak Google Map, tolonglah jangan sasarin kita. Terus dari sini Marek nosek gue. Sorry. Ayo Dan. Serius. Horor. nanti Bapak Google Map jancuk, Bapak Google Map jancuk. Oke. Oke, serius ngambil di. Selucu iki. Dari sini aku dan suamiku Eka sudah curiga karena jalan makin sepi dari pendaki dan makin masuk hutan, kampung dan gelap. Kita ikuti arah Maps aja dan positive thinking. Pada saat itu sinyal HP sudah gak ada, tapi Maps masih bisa digunakan. Ketemu dengan perkampungan, kita jalan terus ikut arahan Maps. Pas di tengah-tengah hutan lagi, aku bingung banget kenapa Maps malah nyaranin kita belok kiri. Padahal kiri adalah hutan lebat, gak ada jalan atau pos pendakian. Jadi kita putar balik, tanya salah satu warga. Eka bertanya, Pak,
apa daerah sini ada pos pendakian? Oh, ada. Sampean di sini lurus, ketemu pertigaan, belok kiri ke atas terus, belok kiri lurus terus, nanti ada pos pendakian. Terus saya menjawab, "Nggih Pak, matur nuwun, monggo." Dan kita melanjutkan perjalanan sesuai perintah Bapak tadi. Gak nyangka, jam sudah pukul 10 malam. Dan pada saat kita setelah jalan belokan kiri, ada jalan lurus ke atas. Tiba-tiba, aku dengar suara deket banget di sebelah kiri jalan. Hehehehe. Suara perempuan tertawa lembut, tapi bikin merinding. Dan yang dengar aku sendiri, suamiku dan Trio hanya nyium bau kembang yang sangat pekat. Dari situ aku berdoa lagi, semua hafalan yang aku bisa aku baca saat itu juga. Fuck, ini belum nyampe loh yo. Itu. Masih di pos perizinan ya. Tapi perjalanan ke pos perizinan itu emang banyak kan pagi banget. Jadi ada warung-warung ya tutup juga. Nah, Jolotundo itu emang ada di situ kan mitosnya adalah bukan mitos, sejarahnya adalah tempat pemandian raja. Jadi banyak tempat-tempat yang disakralkan. Besar kemungkinan emang banyak-banyak sesajen di sana. Yang bau-bau bunga itu loh. Di pos perizinan itu. Bener-bener. Oke, lanjut. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke. Singkat cerita sampai di pos perizinan jalur Kuncoro Wesi. Dan itu bukan tujuan kami. Jadi kita tanya-tanya dulu, ternyata jalur ini tekto, gak bisa camp di atas. Di situ aku pengen balik aja, gak mau lewat sini. Dan orang di pos bilang kalau jalur Jolotundo dari sini jauh mas, dan mending lewat jalan besar Pandaan daripada lewat tadi, karena daerah pabrik itu rawan begal. Oh iya, loh dia tuh Jadi nanjak tuh kemana? Kuncoro Wesi. Ya setahu yang pertigaan itu ya ke Jolotundo. Mungkin dia waktu nanya ke bapak tadi itu dia nggak nanya kalau ke Jolotundo gitu aja. Jadi ini ya buat kalian yang mau ke penanggungan Jolotundo, kalian kalau mau nanya atau nge-maps udah ke pemandian air Jolotundo. Udah di situ ada pos-pos perizinan. Jangan kemana-mana. Google Mapin titiknya di situ. Mungkin nggak jelas juga ini ngejelasinnya si bapak-bapak itu. Karena dia nanyanya cuman ada pos perizinan, pos pendakian nggak gitu doang, nggak nanya kalau itu Jolotundo atau bukan. Dan pikiran kita bertiga sudah kacau di situ. Aku saat itu belum bilang melihat dan mendengar suara perempuan tertawa. Cuma aku pesan, kita harus kembali dari sini, apapun alasannya harus balik. Waktu jalan turun dari sini, sebisa mungkin harus berdoa. Kita bertiga berbicara dulu dan sepakat kembali ke jalan asal. Sebelum itu, kita pamit dan berterima kasih pada orang-orang di pos pendaftaran. Kami turun melewati jalan dari sosok perempuan tadi, dan perempuan itu sudah gak ada. Berarti dia yang di jalan. Tadi itu suaranya tok, berarti ada sosoknya. Ada sosoknya, dia ngelihat juga. Sekarang logikanya, malam-malam masa ada orang di tempat gelap dan sepi seperti itu? Saat aku mikir positif, mungkin anak kecil ngerjain. Gak nyangka waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan kita balik lewat arah pabrik dengan kecepatan maksimal. Bener-bener kenceng banget karena takut ada begal. Dan setelah pabrik, kita ketemu pertigaan. Saat itu ada rombongan pendaki. Mereka berhenti, kita pun juga ikut berhenti dan menghampiri pendaki tersebut. Ternyata tujuan kita sama ke Jolotundo. Dan kita memutuskan untuk jalan bareng-bareng. Jadi rombongan kita jadi 9 orang. Mereka juga dari Kepanjen, Malang. Kita di situ berbincang-bincang dan merasa tertolong. Kayak doa selama perjalanan didengar Tuhan, dipertemukan dengan mereka dan cari lokasi pendakian. Di situ kita bertiga mikir 7 km sejauh ini sampai berjam-jam, semua orang keheranan. Setelah mencari, alhamdulillah kita menemukan pos pendakian Jolotundo. Setelah daftar, semua memutuskan naik jam setengah 12 malam. Sebenarnya rencana aku, suami dan Trio camp dulu di pos pendaftaran, naik pagi-pagi karena sudah capek di jalan dan pikiran juga masih berantakan. Takutnya kita gak kuat fisik untuk memaksakan naik.
Tapi daripada kita naik sendiri, lebih enak rame-rame dan memutuskan memulai pendakian malam itu juga. Setelah berdoa bersama-sama, kita naik pelan-pelan. Di situ kita terpisah jadi 2 rombongan. Rombongan depan 5 orang dan rombongan belakang 4 orang. Sebelum pisah rombongan, Mas Adi, salah satu teman dari Panjen, turun bersama trio untuk mengecek teman-teman. Soalnya ditunggu lama gak kunjung kelihatan. Ternyata masih melinting rokok dan istirahat. Kita disuruh ke atas duluan. Dan saat itu kita istirahat di bawah akar pohon. Terdengar suara debuk. Kencang banget, semua orang mendengarnya. Tapi hanya bertatap-tatapan saja. Dan aku mencium bau bunga yang sangat wangi. Karena gak ingin lama-lama, kita lanjut perjalanan dengan istirahat 3 kali. Dan setiap istirahat ada suara debuk yang sangat kencang. Berarti sama ya. Cuma tempat beda, suaranya sama gitu. Apa kalau dari pengalamanku yang di Anjasmoro, kayaknya monyet atau Iya. Tapi kita waktu di penanggungan Via Jolotundo kayaknya nggak ngeliat monyet sama sekali deh. Iya sih. Nggak tahu ini suara apa. Terus dan Yang terakhir kita istirahat di warung kedua setelah pos 1. Juga ada suara yang sama, debuk. Seperti ada sesuatu yang besar jatuh. kayak di teror gitu ya. Iya. Kita masih diem aja dan cuman aku aja yang dengar suara langkah kaki seperti sepatu gunung mendekat ke warung tempat kita istirahat. Tapi bener-bener gak ada siapa-siapa. Setelah 20 menit kita istirahat dan rombongan kedua belum juga kelihatan. Di chat juga gak ada balasan. Kita lanjut naik sebelum Candi Bayi. Sebelum Candi Bayi aku nyium bau bunga lagi yang bener-bener wangi banget. Setelah sampai Candi Bayi, kita lanjut dan istirahat di jalan batu-batu setelah candi. Belok kirian tuh. Dan melanjutkan perjalanan, kondisi sudah hujan rintik-rintik. Kita masih melanjutkan perjalanan dan istirahat. Di situ kita bertemu para pendaki lain dan saling sapa. Dan sebelum sampai Candi Putri, aku bener-bener sudah gak kuat dan capek. Karena badan sudah lumayan basah, aku memutuskan untuk camp di Candi Putri sambil nunggu teman-teman dari Panjen. Kita diriin tenda saat itu kurang lebih pukul 3-4-an lah. Sudah terdengar suara dari masjid bawah. Saat itu aku ganti baju langsung tidur, bahkan makan gak enak karena banyak pikiran. Pagi itu gak ada gangguan lagi sampai pukul 7. Mas Adi dan satu temennya menuju ke puncak karena aku bener-bener capek, jadi memutuskan agak siangan. Pukul 8.15 kita bertiga memulai pendakian ke puncak dan 4 orang lainnya menyusul. Sebelum jalur puncak mungkin nih, ada 3 perjabangan jalur lurus, kanan dan kiri. Kita saat itu pengen coba jalur kanan karena agak landai. Setelah sejam melewati Candi Siwa, Candi Guru, Goa, kok gak ada jalur yang sering dilewati atau kita yang gak tahu. Jadi kita memutuskan untuk turun dan melewati jalur pertama yang ekstrim. Batuan licin, nanjak, gak ada bonus sama sekali. Sebelum ke puncak ada tempat landai. Kita di situ ketemu rombongan temen kita dari Panjen, kaget semua. Loh, kok baru sampai di sini mas? Aku udah lama di puncak. Kan tadi masnya duluan. Lewat mana mas? Trio menjawab, lewat jalur 2. Ketemu goa, kayak gak ada jalur. Kita balik lewat sini. Saat itu air yang kita bawa sudah hampir habis. Jadi kita gagal ke puncak karena perjalanan ke puncak masih kurang 1 jam lagi. Kita memutuskan ambil foto dan turun. Saat itu juga jam 12 siang. Setelah sampai tenda, kita istirahat, makan seadanya dan irit minum karena persediaan air menipis. Saat itu banyak pendaki yang turun dan rencana teman-teman juga turun minggu sore ini. Karena aku bener-bener capek, kita bertiga memutuskan turun Senin pagi. Oke.
Oh, itu part Dia tuh satunya. kayak disasarin gitu ya. Tapi itu Tapi kita pernah kok sing ke gua yang bau tai lo. Iya, iya. Itu. Oh, gua itu. Iya. abisnya Chan Berarti udah deket itu sebenarnya. udah deket. Udah deket. Orang kita dari campground itu sekitar 2 jam. Gak tahu dia tuh gua yang di bawah atau yang di atas. Iya Oh, sih. gua yang di bawah Kan di atas ada lagi gua. Ada yang dibuat kita ketemu sama pendaki yang ngecamp di goa itu. Iya. Iki kamu yang baca apa aku? Ya aku capek sih part 2. Ini masih panjang banget loh. Part 2. Oh iya, masih di ceritanya Intan Oke. Nanda Ferdiana Putri. Ngerokok dulu sebat. Oke. Tapi parah juga sih itu ya. Iyalah. Bisa gak, maksudnya bisa gak ketemu loh. Padahal kan dia di bawah yang di Padahal pertama itu. dan dia itu pagi-pagi gitu. Maksudnya tuh dalam keadaan terang. Iya sih. Iya, bisa gak bukan ketemu. bukan pas malam-malam. Oke. Lanjut di part 2 ini. Ini masih di Jolotundo kan? Masih Oke, di oke. cerita yang sama. Masih di yang sama. Part 2 dari Mbak Intan masih ini. Sore itu teman-teman dari Malang sudah turun saat hujan dan para pendaki lainnya juga turun. Tinggal tenda kita sama orang dari kota es. Dan salah satu dari mereka mengalami hipotermia. Badannya menggigil kedinginan. Di depan tenda kami kebetulan bawa flysheet untuk jaga-jaga dan berteduh agar lebih luas. Mereka yang kehujanan dan kedinginan, trio membuatkan kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Dan saat itu aku dan Eka tertidur pulas karena kecapean. Hari semakin sore dan para pendaki mulai turun. Hanya tersisa satu tenda kami saja. Ini masih di Candi Putri berarti dia kan ngecampnya di situ. Karena sudah tidak memungkinkan untuk turun hari ini dan kejadian ganjil belum juga selesai ketika aku dan Eka tidur. Hanya trio yang bangun. Dia mendengar suara trek seperti suara botol kosong yang dimainkan memang ada saat itu hujan, tapi botol kosong ada dekat flysheet, jadi mana mungkin terkena tetesan air. Dan suara itu seperti mengelilingi tenda kami, jadi kayak suara botol tapi mengelilingi tenda. Anjir, Sama kayak kasusnya Madan gak sih? iya yang Yang dikawi dikawi, sama iya, aku. Iya. Waktu itu aku terbangun karena suaranya lumayan keras, tapi aku mencoba berpikir positif dan kembali tidur. Aku terbangun lagi pukul 8 malam, terdengar suara langkah kaki sepatu gunung posisi di atas kepala kami tidur. Oh, jadi di tenda di luar tendanya ada suara sepatu. Posisi di atas kepala kami. Dan berdoa semoga itu pendaki yang naik malam ini. Aku dan suamiku berbincang-bincang dan saling berdoa karena pada dasarnya Eka ingin turun sore ini karena takut, tapi kasihan dengan keadaanku yang capek berat setelah berdoa. Setelah berdoa kita kembali tidur dan sebelum tidur aku berbicara dalam hati. Sampeyan sing wonten ten mriki kula mboten ganggu. Nyuwun pitulungan. Ben kula mboten ganggu malih ingkang slamet nganti wangsul. Nyuwun pangapura yen wonten salah omongan kula. Nyuwun perlindungan tilem ten mriki wangsul binjing Mbah. Gitu. Jadi dia kayak berdoa dalam hatinya. Kamu yang di sini aku tidak ganggu. Minta pertolongan agar tidak ada gangguan lagi dan selamat sampai pulang. Minta maaf kalau aku ada salah bicara dan aku minta perlindungan tidur di sini dan pulang besok. Setelah itu, aku tertidur dan bermimpi ada seorang laki-laki duduk bersila menggunakan pakaian putih persis seperti resi dan rambut yang dicepol di atas seperti orang Buddha membelakangiku. Dan aku terbangun sebentar karena trio bangun pada tengah malam. Saat itu trio melihat ada yang sangat cantik di depan Candi Putri. Ada seorang yang sangat cantik di depan Candi Putri. Dia membicarakan hal itu waktu ada di rumah. Aku melanjutkan tidur, entah mimpi atau bagaimana. Aku melihat perempuan memakai kebaya putih dan ada rangkaian bunga yang berwarna putih dari kepala sampai badannya, selayaknya pengantin dan sangat wangi sekali.
Fuck, cuk, itu serem banget. Aduh, gila, cuk, parah. Aku berada di depan anjing. Aduh. Merinding sumpah. Aku berada di depannya, melihat dia menari dengan gemulai di depan Candi Sinta. Saat itu, tempat sudah berbeda dengan kehidupan nyata. Sebelumnya, di depan candi ada semak-semak. Ini malah seperti ada tangga menuju candi. Sesekali perempuan itu menengok ke arahku yang sedang melihatnya menari, dan tatapan keduanya melihat tatapan tajam, dan dia bergerak mendekatiku. Saat itu aku takut dan langsung berlari. Terbangun pukul 1 malam. Ini dia mimpi. Mimpinya kayak gitu anjir. Kayak pas banget sama ceritanya di gunung bener gitu. Iya, dan di tempatnya di situ tempatnya. Namanya juga Candi Putri juga. Aduh. Pas banget. Pukul 1 malam, mencoba tenang dan tidur kembali, dan mimpi itu kembali terlihat. Banyak sekali perempuan seperti dayang kerajaan memakai pakaian kuno warna merah dan jarit kuno warna coklat yang melewati tenda kami. Kami camp di sebelah Candi Putri dan menghadap candi. Wah, dia campnya tuh nggak ngadep ke candi, ngecampnya. Kan sebenarnya ini kan candi, di sebelah sini kan banyak campground. Dan dari Candi Putri itu emang campgroundnya luas. Lalu apa ya? View bawah tuh bagus banget. Dan cukup itu loh ya, teduh. Hanya Cukup teduh. pohon-pohon. Yang waktu Edward di shoot itu kan sama sampean. Yang kita benar. masak. Itu kan emang nggak boleh di situ kan duduk-duduk di sana itu. Maksudnya lama-lama di sana. Duduk di area candinya Area yang nggak candi. boleh, tapi di depannya di campgroundnya tuh boleh. Gitu kan, ada pohon-pohonnya rindang di situ. Emang kalau aku sih kalau mikirnya ngecamp di situ pasti tendaku aku arahin ke pemandangan, Ke view. Heeh, bukan ke arah Lebih candinya. enak nih. Terus. Oke. Kan menghadap candi. Banyak sekali seperti orang kerajaan yang lalu lalang di depan tenda kami. Trio pun juga merasakan hal yang sama. Bedanya, aku seperti ada di dalam mimpi. Saat itu sudah tak peduli dengan gangguan yang aku pikirkan, hanya ingin selamat sampai pulang bersama-sama. Secara tiba-tiba, mimpi itu hilang dan subuh datang. Kami membuat sarapan dan turun. Pada pagi itu juga, ketika keluar tenda, bener-bener gak ada siapa-siapa. Yang ada hanya tenda kami saja. Dalam hati, suara sepatu siapa tadi malam? Ya, cuman ada di dalam hati gitu. Kami turun tanpa ada gangguan apapun dan pulang dengan selamat dari pos pendaftaran ke hutan rakyat Suryo hanya 1 jam. Berarti Sabtu malam kita emang dibuat muter-muter Mojokerto. Lega bisa sampai di rumah. Sekian ceritanya. Saya pesan jaga tutur kata kalian dan jangan enggan bertanya. Selalu permisi karena Tuhan menciptakan makhluk yang belum tentu kita bisa melihatnya. Oke, terima kasih Mbak Intan Terima sudah kasih bercerita. udah. Tapi poinnya sih, Poinnya? dari video itu, kalian kalau mau ke Jolotundo ya mesti lihat video kita lah. Nah, biar gak kesasar kan ya. Ya kan, itu kan negaranya Semua ada itu Iya. jalur-jalurnya jelas. langsung aja informatif. ngeliat di Ya, videoku. linknya di bawah ini. Enggak, tapi itu serem banget. Serem banget Even meskipun itu mimpi loh ya. Kok fuck mimpi tapi ya pas banget tempatnya. iya, gitu. banyak kerajaan. Tapi kamu pernah nggak sih waktu di gunung tidur terus mimpi aneh? enggak sih. Nggak pernah. Nggak pernah, dan semoga tidak. Semoga Tidak, tidak. iya. Tapi kamu mimpi basah pernah kan? Enggak, Cok. Ternyata tendanya bocor. Mimpi basah yang aneh-aneh. Mimpi banjir sih itu. Tapi kalau aku tapi kalau aku sih biasanya cuman ini doang apa? Ngigo orangnya. Tapi nakutin. Nakutin. Nah, aku pernah tuh ngigo kata Madon kayak manggil adikku kayak Bella, tolong Bel. Tolong Gitu-gitu. Aneh, Cuk. Itu waktu di Gunung Kawi. Ya gitulah. Semoga penyampaian kita juga Iya, dapat juga di kalian ya. Itu Beneran. tadi yang pesannya Intan juga kayaknya Ya. itu bener banget. Di ini Setuju apa, sih aku. sambil didengerin juga. Iya, sambil dengerin. Atau iya paling enggak jangan lupa berdoa lah. Nah, kalau Itu sih. aku ya sebagai orang Islam gitu ya, dan aku sama teman-teman kebetulan juga satu agama gitu. Apa ya? Aku tuh selalu menyempatkan untuk paling enggak Al-Fatihah 3 kali. Ternyata ya itu emang ada khasiatnya. Ketika ada hadisnya juga, ketika kita masuk ke rumah, gubuk atau hutan yang tidak pernah kita tahu, kayak kita tuh baca Al-Fatihah 3 kali untuk
masuk ke tempat-tempat yang asing bagi kita, gitulah. Iya Iya. sih. Tapi ki the best paling serem sih ceritanya sih dari cerita Intan. sampai ke kerajaan-kerajaan Kerajaan. gitu loh, kayak pas banget. Yang Merinding, pertama merinding. siapa itu? Tentara tanpa kepala. Itu serem. Itu Tapi serem. Tapi dia nggak ngeliat langsung, dia katanya nggak, orang. katanya orang. Terus yang sama kakinya bule itu aku masih iya masih bingung. ambigu ya di sana. Kok bisa maksudnya bule tuh apa yang menandakan itu kakinya bule? Ada tato Amerika kah? Tato expendable misal di sininya gagak sama ini. Nggak Kenapa tahu. kok cuman bule gak pakle? Kenapa cuma ibunya doang? Ayo dong dari Ayo, kalian tuh. buat kalian yang mau cerita langsung ceritain di Iya, komentar. Nanti cerita kalian yang paling serem kalian dapat apresiasi dari kita. Iya, tepuk tangan. Nggak Intan. Sorry ya yang lain. Ayo, apa cerita sedih-sedihan nasib? Iya. Udah gak zaman sekarang. Nggak zaman. Serem-sereman cerita horor. Cerita horor, bachelor. Bachelor. Budal cerita horor. Cerita horor. Ya udah itu Udah, aja. gitu aja lah dari kita. Saya Amir Ahmed. Saya Haikal Asror. Ramadan Said. Tetap jangan lupa budal.